Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mahmud bi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yasqaluhu sa'nun an sa'nin. Jala 'anil ashbah wal andad wa tanazzaha 'anis sahibah wal aulad wa nafada hukmuhu bi jami'il 'ibad. La tumathilhu al-uqul bitabkir wa la tatawahhamul qulub bitaswir. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihin nasi ajma'in sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Wa qala Allah ta'ala aidan, alla ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Wa qala an-nabiyyul karim, afdalul iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Rabbul Izzati, Zat yang selalu menjaga, memelihara kita dan mencurahkan nikmat-nikmatnya yang terbaik kepada kita semua. Wabil khusus Allah telah mengkaruniakan nikmat yang teragung dan terindah, nikmat yang tidak diberikan kepada setiap manusia, tapi diberikan kepada yang dipilihnya, ya, karena ia cintai, ya, yaitu nikmat iman, nikmat taufik, ya, Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah nikmat itulah yang telah menggerakkan hati kita, yang telah memberikan kekuatan kepada tangan kita untuk mengayunkan, diayunkan, ya, dan kaki kita dilangkahkan. Itu semua semata adalah wujud dari cinta Allah kepada kita yang kita tuangkan dengan penghambaan yang terbaik di sisinya. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita dalam majelis ilmu ini adalah menjadi bagian, ya, dari amalan-amalan soleh yang dicatatkan oleh Allah, yang tiada lain kita harapkan Allah memberikan rahmatnya, maghfirahnya, keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan ini, ya, kita tidak habis-habisnya, ya, untuk menggali nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mudah-mudahan dengan penggalian kita, ya, terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menghadirkan keimanan dalam hati kita, ya, menghadirkan suatu pengawasan selalu, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya, dan kita merasakan kehadiran Allah dalam ibadah-ibadah kita, sehingga kita semakin baik, ya, berkualitas dalam beribadah kepadanya. Ya, sebelum kita masuk kepada bahasan kita, ya, ini kita satukan dua nama, ya, nama Allah Ar-Raqib, ya, dan Al-Khabir, ya. Nama Allah Ar-Raqib dan Al-Khabir. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, jadi Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi, gitu, ya, lebih mudah dipahaminya dulu. Ar-Raqib itu Allah Maha mengawasi. Al-Khabir itu Allah Maha mengetahui dengan detail, dengan teliti, gitu, ya, segala hal, ya. Nah, itu jadi Al-Khabir. Nah, kita awali dulu, ini ada sebuah kisah, ya,
Nah, jadi kalau dalam hikmah itu suka banyak diberikan juga kisah ya. Nah, jadi kadang-kadang tuduhan kepada tasawuf itu salah satunya banyak menyebutkan ya kisah-kisah gitu ya, yang katanya itu kan kadang-kadang tadi ada dianggap itu hadis padahal bukan hadis gitu ya. Nah, jadi para ahlul hikmah menyampaikan kisah-kisah itu sebetulnya sebagai sebuah jalan agar lebih mudah dipahami gitu. Karena dengan kisah itu ya itu akan lebih memperkuat secara rinci detail dari pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah dan hadis gitu. Nah, jadi para ulama biasanya menyebutkan itu adalah sebagai suatu bentuk wujud gitu ya, yang supaya mudah dicerna ya. Nah, dijelaskan dengan kisah-kisah. Nah, jadi kisah-kisah itu dibahas setelah tentunya Al-Quran dan hadis gitu. Nah, oleh karena itu ini ada sebuah kitab ya, Tabaqat As-Sufiyah. Nah, ini pengarangnya Abdurrahman As-Sulami, yaitu kumpulannya ya, kumpulan dari karya-karya Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, salah satunya ini ada kisah ya. Jadi ini sebetulnya sering didengar juga ya mungkin oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi tidak ada salahnya ini menjadi juga awal langkah kita dalam mengenal Allah Ar-Raqib dan Al-Khabir ini ya. Nah, jadi ada seorang syekh ya. Nah, syekh itu namanya Ato As-Silami. Nah, ada muridnya tuh cuma sedikit 7 orang gitu ya. Nah, jadi syekh ini ingin mengeteskan muridnya ya. Nah, muridnya itu dites. Tesnya sederhana ya. Dari ilmu-ilmu yang sudah diperoleh, tesnya cuma sederhana. Cuma apa? Semua masing-masing 7 orang tadi diberi ayam dan pisau. Ya, diberi ayam dan pisau dan disampaikan, diperintahkan oleh syekh ini. Tugasnya adalah coba kalian sembelih ya, ayam ini dengan tidak ada yang melihat kalian. Sembelihlah, pokoknya gimana caranya? Cari jalan supaya kalian dapat menyembelih ayam ini dan tidak diketahui oleh yang lain. Nah, akhirnya semuanya pergi berangkat nyari tempat gitu ya. Kalau kita mau pokoknya cari yang paling tersembunyi ya, mungkin lampunya dimatikan gitu ya, dalam kegelapan, pokoknya semuanya mencari jalan agar tidak ada yang melihat ya dalam menyembelih ayam ini gitu. Akhirnya berdatanganlah kan yang muridnya kepadanya. Datang satu, yang kedua, yang ketiga, semuanya dengan bangganya kan berhasil untuk menyembelih ayam dan tidak melihat siapapun. Melaporkan kepada syekhnya, "Wahai syekh, aku telah menyembelih ayam dan tidak ada seorang pun yang melihatku," gitu ya. Ya, dengan pedenya yang mengatakan begitu gitu ya. Sampai ada yang terakhir itu namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim ini membawa ayamnya dan masih dalam keadaan hidup. Teman-temannya heran kan, kenapa ya tidak berhasil untuk menyembelih ayam ini. Lalu syekhnya bertanya kan ya kepada Ibrahim, "Ibrahim, kenapa engkau tidak menyembelih ayam?" Apa kata Ibrahim? "Wahai syekh, aku telah mencoba mencari setiap sudut tempat di mana aku dapat menyembelih ayam ini tanpa ada yang melihatku. Tapi dimanapun tempat, ya syekh, ternyata aku merasakan bahwa selalu ada yang melihatku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga aku tidak bisa menyembelih ayam ini gitu tanpa seseorang pun yang melihatku." Nah, ini sebuah kisah yang sederhana ya, tapi sebetulnya mengajarkan suatu yang dalam kepada diri kita semuanya, bahwa selalu ada pengawasan langit gitu kan ya. Kalau ada CCTV itu kan, karena kita melihat CCTV kan rada jadi hati-hati ya. Kalau ada CCTV itu mau minum mau apa kan ya, mau kadang-kadang mau ngupil atau apa, jadi kita terjaga kan ya, karena selalu merasa diawasi. Nah, jadi apapun yang kita lakukan semuanya ternyata diawasi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan semakin kita mengenal nama Allah ya, Ar-Raqib dan Al-Khabir ini, kita merasakan pengawasan Allah yang teliti dan dalam kepada setiap ucapan, perbuatan, dan bahkan apa yang ada di dalam hati kita.
Nah, oleh karena itu ya kita akan lihat seperti biasa, kita lihat dalilnya dulu ya. Kenapa sih menyebut nama Allah dengan nama Allah Ar-Raqib gitu, dengan nama Allah Al-Khabir. Nah, kita sudah bahas sebelumnya bahwa memberi nama Allah itu tidak boleh sembarangan kan ya. Tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh dengan kita berupaya ya bagaimana memberikan nama Allah. Nah, maka nama yang layak bagi Allah adalah nama yang Allah sematkan untuk dirinya melalui Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran nama Allah Ar-Raqib, nah itu ada dalam 3 ayat ya, para ulama menyebut 3 ayat. Nah, kalau Al-Khabir itu ada dalam 45 ayat. Sekarang kita mulai dari nama Allah Ar-Raqib ya. Nah, kita tidak bahas semuanya ya. Nah, ini beberapa ayat saja ya. Nah, dalam surat An-Nisa ayat pertama ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu sekalian. Nah, nanti kita akan perdalam apa yang disebut dengan Allah Maha mengawasi ya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah adalah Maha mengawasi segala sesuatu. Jadi segala sesuatunya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, 'ala kulli syai'in ya. Dan disebutkan wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam. Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Maka setelah engkau wafatkan, ya angkat aku, kata Nabi Isa alaihissalam, engkaulah yang ar-raqib, ya. Engkaulah yang maha mengawasi mereka. Nah, jadi itu nama Allah ya, ar-raqib. Nah, kalau kita lihat ya juga nama Allah Ar-Raqib ini kita lihat secara makna ya. Nah, Raqib itu dari kata raqaba. Nah, dalam bahasa Arab raqaba itu mengawasi di tempat yang tinggi gitu supaya kelihatan. Nah, itu jadi diawasi ya. Itu dengan penuh kewaspadaan. Kalau bahasa kita sekarang pengawas gitu ya. Kan sekarang segala sesuatu ada pengawasnya di berbagai tempat ya, ada pengawasnya dalam pendidikan, ada pengawas gitu ya. KPK juga, bahkan padahal KPK gitu ya, tapi ada tadi pengawasnya ya. Keuangan apalagi semuanya ada pengawasnya. Kalau sudah ada pengawasnya, bahkan mungkin Pak Ahmad ya, kalau proyek ada pengawasnya ya. Nah, proyek-proyek yang dilakukan itu ada pengawasnya. Fungsinya apa pengawas? Kan pengawas itu supaya segala sesuatu itu berjalan dengan sesuai rencana ya, dan dengan yang terbaik gitu. Tidak ada penyelewengan di dalamnya gitu. Aturan-aturan itu bisa ditegakkan. Nah, karena ada pengawas, jadi tadi ya bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan sesuai dengan aturannya gitu ya. Nah, jadi pengawas, penjaga. Dan kalau sudah dikatakan raqaba, nah itu kata apa di dalam ini ya, di dalam Tajul Arus itu al-muhafid alladzi la yaqibu anhu syai'. Pengawasan itu dilakukan dengan teliti, dengan tidak ada yang luput gitu. Kan pengawas itu kadang-kadang beda-beda kan ya. Ada yang pengawas itu pokoknya mah melihat global aja. Oh iya udah gitu. Ya udah misalnya proyek berjalan, oh iya sudah ada pembangunan dan lain-lainnya. Nah, ada pengawas yang teliti kan, dilihat misalnya kalau jalan aspalnya, campurannya, kekerasannya, tebalnya gitu ya. Nah, ada pengawas yang sangat teliti. Nah, ini raqaba ini mengawas dengan teliti dan ia dilakukan dengan terus-menerus. Kalau pengawasan manusia terus-menerus enggak? Ya, kalau Pak Ahmad membuat proyek, pengawasnya biasanya terus-menerus mana? Pasti kan nanti datang berapa kali gitu kan ya, ada berapa, atau misalnya sidak gitu ya. Tapi ini pengawasan yang tidak sedetik pun pengawasan itu berhenti gitu. Jadi kan bayangkan tidak sedetik pun pengawasan itu berhenti.
Biasanya kan cari-cari kesempatan, tidak ada pengawas nih, kan ya, pas tidak ada pengawas, santai gitu, tahu, lega. Ini pengawasan tapi ia tidak pernah berhenti walaupun sesaat. Nah, itu arti pengawas, ya. Dan kalau kita lihat, berarti maknanya kalau disandangkan kepada Allah, tadi manusia nih ya, pengawasan pada kata yang disandangkan pada manusia. Nah, bila itu pada nama Ar-Raqib, para ulama banyak ya menyampaikan tentang makna nama Allah Ar-Raqib. Kita ambil satu saja ya, dari nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bila ingin lebih memperdalam ya bisa dibaca ya Fiqh Al-Asmaul Husna ya. Nah, itu dalam banyak sebetulnya buku-buku tentang Al-Asmaul Husna ya. Nah, salah satunya, nah ini Syekh Abdul Razak ya bin Abdul Muhsin menyebutkan, menghimpun dari pengertian nama Allah Ar-Raqib adalah zat yang maha memperhatikan, mengetahui segala yang tersembunyi dalam dada hati manusia, yang maha mengawasi apa yang diusahakan setiap diri manusia. Nah, semuanya diawasi oleh Allah ya. Yang maha memelihara semua makhluk dan mengatur mereka dengan sebaik-baik aturan dan penataan paling sempurna. Ya, jadi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qadar dan qadarnya itu diatur, ditata dengan ilmu ya, alim, al-hakim. Udah kita bahas ya tentang bagaimana Allah al-hakim ya. Dan itu semua dilakukan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala setiap detail demi detailnya yang terjadi. Daun yang jatuh dalam pengawasan Allah enggak? Bayangkan daun saja yang jatuh kan ya, itu dalam ilmu Allah. Ada berapa daun yang berjatuhan di muka bumi ini? Kan dalam Al-Quran ya, tidak ada daun yang jatuh, semuanya itu dalam ilmu Allah. Itu dalam pengawasan Allah. Nah, jadi tindak tanduk kita apapun yang kita lakukan itu semuanya dalam pengawasan Allah dan tidak luput dari pengawasan Allah. Allah maha mengawasi semua yang terdengar dengan pendengarannya. Nah, nama Allah Ar-Raqib ini juga bersanding dengan nama Allah yang lain. Kalau manusia mengawasi bisa diakalin nggak? Ya, kalau manusia bisa diakalin kan? Manusia ngelihat gimana aspal tadi kan di dalamnya apa nggak kelihatan gitu kan ya? Gimana caranya supaya tadi pokoknya diakalin kan? 1 meter nggak apa-apa, 2 meter nggak apa-apa. Tapi yang mengawasi kita ini juga memiliki nama As-Sami'ul Basir, maha mendengar gitu. Jadi lebih dari CCTV gitu ya. Ia maha mendengar, maha melihat. Dan melihatnya itu bukan hanya secara fisiknya saja, luarannya saja, bahkan batinnya, kedalaman-kedalaman hatinya. Nah, itu ya. Jadi itu nama Allah Ar-Raqib ya. Nah, sekarang nama Allah Al-Khabir. Nah, nama Allah Al-Khabir. Nah, ini dalam 45 ayat. Nah, kita lihat dalam satu ayat saja ya. Ini di surat Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham. Dan tadi dalam ilmu Allah juga adalah turunnya hujan. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nah, tidaklah seorang pun mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari ya. Nah, disebutkan lagi di ayat ardin tamutu ya, dan di bumi mana ia akan mati, innallaha alimun khabirun. Dan Allah maha mengetahui lagi maha sempurna ilmunya ya. Nah, ini nama Allah ya, Al-Khabir. Nah, disandangkan kadang-kadang dengan nama Allah Al-Hakim, wa huwal hakimul khabir ya. Dan dialah Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui ya. Hal yang tadi bedanya dengan alim ya.
Alim itu kan khobar itu khibroh ya. Kalau alim mengetahui, nah kalau khobir, nah dua-duanya punya suatu makna yang berkelindan ya, yang saling menguatkan. Khobir itu khibroh itu sampai dengan dakoiknya, kedalaman-dalamannya, ketelitian-ketelitiannya gitu. Ya, sampai hal yang kecil ya, itu semua, nah itu dengan al-khobir ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disebutkan juga kadang-kadang dengan al-alim ya. Qala naba'ani al-alimul khabir. Beliau berkata, saya diberitahu oleh yang maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, jadi Allah al-khabir juga disebut dengan maha teliti. Nah, jadi mengetahui sampai betul-betul detail dari satu perkara gitu ya. Nah, ini nama Allah Al-Khabir. Jadi kalau dalam bahasa ya, di khabir itu maknanya yang mengetahui hal-hal yang halus dan tersembunyi. Nah, jadi sampai yang tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya terpantau, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi satu kesatuan nama Allah yang luar biasa. Nah, Al-Khabir apa? Maksudnya kalau disandangkan tadi Al-Khabir itu nama Allah. Nah, jadi zat yang mengetahui hal-hal yang mendetail pada segala sesuatu. Zat yang ilmunya sampai pada tingkatan meliputi perkara-perkara batin yang tersembunyi. Ya kan ya? Kan kalau kita saya sedang bicara, nah tapi batin saya ada yang bisa melihat nggak? Nah, kan tidak ada ya. Batin satu orang demi satu orang ini sedang berbicara apa? Kan di hati itu masing-masing punya bisikan ya, punya keadaan yang kita tidak bisa mengetahuinya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan-keadaan yang tersembunyi di dalam batin kita ya. Nah, sebagaimana ilmunya juga meliputi perkara-perkara yang nampak. Nah, ini dalam surat Al-Mulk ya. Nah, dalam surat Al-Mulk ini jelas menyebutkan nama Allah Al-Khabir ya. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi. Nah, jadi rahasiakanlah atau nampakkanlah perkataan kalian ya. Innahu alimum bidati sudur. Sesungguhnya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, di dalam hati kita gitu ya. Ala ya'lamu man khalaq. Bagaimana Allah tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita? Yang menciptakan hati kita siapa? Yang lebih mengetahui selak beluk ya, seluk beluk hati kita itu penciptanya, karena Allah yang mendesainnya. Nah, maka kata Al-Quran dalam surat Al-Mulk ini, ala ya'lamu man khalaq. Bagaimana tidak mengetahui hati kalian, Allah yang menciptakannya gitu ya. Wa huwal latiful khabir. Dan Allah lah yang maha halus dan maha teliti, maha mengetahui segala hal yang detail secara sempurna. Nah, itu nama Allah ya, Ar-Raqib dan Al-Khabir. Sekarang kita ya pada bahasan yang aplikatif ya berkaitan dengan bagaimana akhirnya tak kala kita mengimani, menyadari bahwa Allah itu selalu mengawasi kita dengan pengawasan yang luar biasa, dan Allah maha mengetahui hal-hal yang detail dalam diri kita gitu ya. Nah, kita coba lihat dalam surat Qaf ya. Nah, dalam surat Qaf ini mengajarkan kepada kita bagaimana manifestasi dari keyakinan kita, keimanan kita kepada nama Allah Ar-Raqib dan Al-Khabir ini. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana." Ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, nanti kita lihat bahwa pengawasan Allah bukan hanya pada ucapan dan perbuatan jawari atau anggota badan kita, tapi juga pengawasan Allah meliputi apa yang dibisikkan oleh hati kita. Sudah menyadari kan ya bahwa di hati kita kan ada bisikan-bisikan ya. Nah, udah
ada bisikan, selalu ada bisikan. Apa saja di dalam hati kita ada bisikan. Nah, jadi Allah mengetahui dan Allah mengawasinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Coba bayangkan, lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, jadi kalau dilihat CCTV mah kan melihat itu akan sangat terbatas. Tidak dari segala sudut ya, bisa jadi tadi atau pakai, sekarang udah pada tahu kan penjahat itu kalau walaupun tertangkap CCTV itu pakai kayak ninja ya, masker atau apa gitu, tidak terlihat. Kalau ini bahkan tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu, tadi lihat dia lebih dekat dari urat leher gitu. Jadi kita tuh udah terbuka lebar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Allah Maha mengetahui dan bahkan Allah lebih mengetahui pada diri kita daripada diri kita sendiri ya. Nah, jadi idyatalaqqa al-mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali. Nah, pengawasan Allah juga dihadirkan dengan jalan tadi ya, yaitu ketika dua orang malaikat. Sayangnya ini goib kan ya, goib tidak terlihat kan. Coba kalau terlihat ya, bahwa sebetulnya ada selalu tadi multaqiyani anil yamini wa anis shimali qaidun, duduk selalu menyertai kita dalam setiap apa yang kita ucapkan, mau apapun yang kita lakukan ya, itu ada malaikat yang tadi menyertainya. Ma yalfidu min qaulin, dan tidak mengatakan sesuatu ya, illa ladaihi raqibun atidun, maka di sisinya ada pengawas. Nah, sebetulnya bukan itu, raqibun itu nama malaikat atau jabatan malaikat. Nah, jabatan maksudnya ya, itu adalah malaikat yang bertugas untuk menyertai manusia dan mencatat setiap amal perbuatannya. Nah, sayangnya ya, nah ini belum termanifestasi, terjiwai, sehingga ini berdampak pada keseharian hidup kita gitu, dalam kita melakukan ibadah ataupun aktivitas ya lainnya ya, muamalah ya, terhadap perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita berbicara aja seolah-olah tidak ada yang mendengarkan, mengawasi ya dari pembicaraan yang kita lakukan. Ya, ingat kan dalam Al-Qur'an kalau kita berbicara dua, kita bisik-bisik ya, kita ngobrol gitu. Itu yakinilah bahwa ada yang ketiga ya, yang mengetahui dari pembicaraan tersebut ya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum gitu ya. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dia Allah lah yang keempatnya. Nah, jadi bagaimana kita harus merasakan terus ya, dalam setiap ucapan, langkah, perbuatan. Nah, itu Allah mengawasi. Nah, ini yang disebut dengan apa? Muraqabatullah ya. Nah, ini bagian dari ihsan nih ya. Nah, muraqabah, bapak-bapak dan ibu merasakan selalu enggak pengawasan Allah? Kadang-kadang merasa, kadang-kadang enggak gitu kan ya. Nah, ibadah apa yang paling muraqabahnya panjang? Kan kalau sholat kita merasa muraqabah, tapi muraqabahnya pas sholat kan ya. Mungkin sholat berapa menit, 5-6 menit kita muraqabah. Nah, muraqabah yang paling kita banyak rasakan itu dan panjang itu waktu kita menunaikan ibadah saum ya. Saum itu muraqabatullah itu kita berlangsung selama kita saum. Apa buktinya? Kalau kita tidak merasakan pengawasan Allah ya, tidak mengimani bahwa Allah sedang mengawasi, pasti gampang aja kan ya. Saum itu makanya kata Allah itu khusus untukku, karena bisa saja kan orang sembunyi-sembunyi siang hari kan ya, di rumah, di kamar tutup gitu ya, siang hari kunci gitu, nggak ada yang melihat, semuanya tutupin gitu atau matiin lampu, kita minum makan, bisa jadi kan ya, itu tidak ada yang melihat, tapi tidak kita lakukan ya. Kenapa tidak kita lakukan? Muraqabatullah, karena kita merasakan pengawasan Allah
Subhanahu wa taala. Nah, ibadah saum itu mengajarkan kepada kita bahwa setiap saat apa yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian dari ihsan kan ya? Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ihsan itu adalah engkau beribadah. Ibadahnya gimana? Seolah-olah menyaksikan Allah. Nah, ru'yatullah, melihat Allah, tapi tentu saja bukan zat, karena mustahil di dunia ini kita melihat Allah secara zat. Nah, tapi tadi adalah maksudnya bagaimana menghadirkan kebesaran, keagungan, kesempurnaan pengenalan kita, ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengawasan dan kalau tidak bisa musyahadah tadi ya, maka sesungguhnya ketahuilah ia melihatmu. Coba kalau ibadah merasa diawasi, sholat kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, tentunya setiap gerakan kita, setiap ucapan hati kita, kalau kita merasa pengawasan Allah, akan kita lakukan dengan sesuatu yang terbaik. Kita mengajar, kita bekerja, ya, kita melakukan aktivitas apapun, berusaha, mendidik anak, ya, berinteraksi di keluarga, dengan tetangga. Bila muraqabatullah, pengawasan Allah, pengawasan langit kita hadirkan dalam diri kita, tentunya kita akan melakukan segala sesuatu itu dengan sesuatu yang terbaik dan berusaha mencegah dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya, jadi tidak ada yang tersembunyi gitu ya. Dari sisi Allah. Kita bisa bersembunyi dari manusia gitu ya, dalam surat Fussilat ya. Wa ma kuntum ya tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ya. Nah, jadi kebanyakan orang yang melakukan dosa, kesalahan, kebanyakan orang yang berani ya melampaui batas-batas aturan-aturan Allah dalam surat Fussilat ya, itu adalah karena ia merasa bisa selamat dan sembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam surat Fussilat ayat 22-23 disebutkan, kalian sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian, pendengaran, penglihatan dan kulit kalian terhadap kalian. Nah, di sini disebutkan walakin donantum anallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun gitu ya. Tapi kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Nah, itu adalah wadzalikum donukum alladzi donantum bi rabbikum addakum fa asbahtum minal khasirin. Nah, itulah prasangka kalian yang telah kalian sangka terhadap Rabb kalian. Prasangka itu telah membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi bagaimana dosa ya, kemaksiatan ataupun hal-hal dari diri manusia yang melanggar aturan-aturan Allah itu dilahirkan salah satunya dari bagaimana ia merasa bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Ia merasa tidak ada yang mengetahui dengan keburukan yang telah ia lakukan. Nah, maka jalannya adalah dengan muraqabatullah, dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang bertakwa ya, itu salah satunya dengan muraqabatullah itu ia akan melakukan amalan terbaik walaupun tidak dilihat oleh orang lain gitu. Nah, jadi muraqabatullah itu melahirkan ikhlas. Ibadahnya karena Allah, bukan karena dilihat oleh orang lain, karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang bertakwa itu disebutnya man khosya rahman bil ghaibi. Ia yang takut kepada Allah yang Rahman, yang ia tidak diketahui oleh orang lain, tidak dilihat oleh orang lain, tapi ia takut pada Allah. Kan kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, kalau dilihat oleh anak kecil aja malu kan ya. Kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa, dilihat oleh anak kecil itu malu. Nah, kenapa kita tidak malu kepada Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman?
dengan kemaksiatan yang kita lakukan gitu. Nah, orang yang bertakwa itu akhirnya ia selalu merasakan kehadiran Allah, muraqabatullah, bahkan dalam kesendiriannya. Ya, bermaksiat bisa gampang kita tersembunyi dari orang-orang lain. Gampang kita melakukan hal-hal dosa dengan tidak dilihat orang-orang lain. Tapi seorang yang meyakini kepada nama Allah Ar-Raqib, ia akan merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya bahkan dalam kesendiriannya sekalipun gitu ya. Nah, jadi hati-hati, nanti ada ya, ini di hadis ya. Disebutkan, niscaya aku akan melihat beberapa kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan kebaikan laksana gunung-gunung Tihama yang putih. Jadi kebaikannya banyak, amal solehnya banyak. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikannya debu yang berterbangan. Nah, ini menakutkan kita ya. Amalannya banyak seperti tadi laksana gunung-gunung tilawah, tapi Tihamah ya. Tapi Allah menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Kenapa kira-kira? Nah, di hadis ini disebutkan, wahai Rasulullah, jelaskan sifat mereka kepada kami agar kami tidak menjadi bagian dari mereka sementara kami tidak tahu. Nabi SAW menjawab, ketahuilah mereka adalah saudara kalian, satu bangsa dan bangun malam sebagaimana kalian. Tapi jika mereka menyendiri dengan larangan-larangan Allah, mereka melanggarnya. Nah, jadi muraqabatullah ini menghadirkan Allah bahkan dalam kesunyian, bahkan dalam kesendirian. Kita dapat tercegah, dan itulah tanda ketakwaan yang hakiki. Nah, diri kita yang sesungguhnya itu bisa dilihat waktu kita sendiri. Kalau bareng-bareng ada yang melihat mungkin tidak kelihatan, tapi waktu kita sendiri, disitulah bagaimana iman kita pada muraqabatullah, apakah betul-betul ada ataupun tidak gitu ya. Nah, rahimakumullah, jadi itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa mengawasi diri kita ya dalam setiap perbuatan kita ya. Nah, tadi pada aktivitas zahir kita, muraqabatullah dalam aktivitas zahir. Yang kedua, muraqabatullah. Nah, ini yang paling juga harus kita sadari dan rasakan ya. Muraqabatullah dalam apa yang terlintas dalam hati kita. Nah, kalau muraqabah dalam yang zahir mungkin kita sudah bisa sedikit demi sedikit terus mengupayakan mentazkiyah diri kita agar terus semakin baik. Nah, tapi ini ada yang lebih dalam. Ngerasa nggak bahwa hati kita tuh diawasi oleh Allah, diawasi oleh langit gitu. Nah, padahal, nah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 ya, walamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kenapa disandingkan antara Allah Ar-Raqib Al-Khabir ya, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, disatukan dengan Ghafurun Halimun ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya, kebayang ya kalau misalnya segala gerak hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut ya, maksudnya ia jadi dosa gitu. Tentu akan begitu banyak dosa kita karena hati kita ini terlalu liar kan ya. Gampang sekali kan membisikkan untuk berbuat keburukan itu dikit-dikit ya, lihat tetangga misalnya ya, mobilnya ganti baru, itu selalu ada kan bersitan hati ya, atau melihat apa saja ya dalam hati itu, atau selalu terbersit sesuatu keburukan. Nah, itu sifat kita kan ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Halimun, Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun. Nah, oleh karena itu tidak semua bisikan hati itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban ya sebagai sebuah taklif. Taklif itu apakah ia jadi perbuatan dosa ya atau tidak. Nah, oleh karena itu rahimahullah, Allah Ar-Raqib Al-Khabir itu bukan hanya kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud ibadah-ibadah kita yang berupa zahir,
tapi adalah menghadirkan Allah juga dalam apa yang di dalam hati kita. Ucapan-ucapan hati kita pernah berhenti bicara enggak? Nggak pernah ya? Hati ini selalu berbicara enggak? Coba suruh hati ini diam, bisa enggak? Nggak bisa. Hati itu selalu terus saja ada, ngelihat dikit terus gitu, ngaraweco ya bahasa dari bahasa Sundanya, ngaraweco. Hati itu sebetulnya gitu terus kan, mudah mengomentari kan, lihat ini, wah ini murun, ini gitu kan ya. Nah, kalau yang merasakan muraqabatullah, hatinya itu akan tertata gitu. Jadi akan tertata, dimulai dari hati lah. Makanya tazkiyatun nafs itu belajar agar bukan hanya zahirnya, sebetulnya tataan ubudiyah, tataan ibadah kita kepada Allah dimulai dari bagaimana kita betul-betul secara cermat meneliti hati kita, karena Allah Maha mengetahui. Yang diteliti oleh Allah bukan hanya zahir kita, hati kita juga. Amalan sebaik apapun, kalau hatinya tidak ikhlas, mardu, tertolak. Karena syarat amal ibadah itu salah satunya adalah ikhlas. Nah, oleh karena itu, dalam kita melakukan kehidupan, ya, rasakanlah, hadirkanlah bahwa Allah maha teliti, maha mendalam dengan ilmunya, dengan maha melihatnya, dengan maha mendengarnya, ya, dengan kesempurnaan pengetahuannya setiap apa yang kita ucapkan dalam lisan kita, ya, dengan apa-apa yang kita lihat dengan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, itu semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Dan dengan muraqabah juga kita sadar bahwa bukan hanya bagian-bagian luar dari diri kita yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga adalah hati, apa yang ada di dalam hati kita. Nah, sehingga kita pun selalu berusaha menghadirkan. Nah, nanti kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, orang yang bertakwa ini, nah ya, jadi disebutkan orang yang bertakwa ini, bahkan innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minas syaiton tadakkaru fa idahum mubsirun. Nah, ini dalam Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 201, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa oleh was-was dari syaiton, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi orang yang merasa muraqabatullah ini, bahkan tak kala dosa itu ada dalam lintasan dirinya, ya, pas dia sedang melakukan apa, aduh, sepertinya ini sholat saya ini, bacaan saya pas jadi imam misalnya, di dalam hatinya terlintas kan, wah sepertinya ini bacaan saya terbaik nih, gitu misalnya ya. Nah, orang yang bertakwa itu tak kala dalam hatinya ada was-was syaiton, ia bersegera tadakkaru, mengingat Allah, dan langsung ia sadar, astagfirullah. Nah, jadi dosa itu tak kala mulai dari kecil ia segera atasi gitu, sehingga ia tidak menjadi sebuah dosa yang nampak zahir jelas dan bahkan membekas menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh dirinya. Nah, demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan nama Allah Ar-Raqib Al-Khabir, yang tentu saja ini masih sangat umum, ya. Secara detailnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu mudah-mudahan kita coba dengan tanya jawab, ya, dengan kita sharing, ya, mudah-mudahan dengan ini kita akan lebih dapat ilmu yang lebih mendetail dari ilmu ini, dan tentunya kesempatan ini tidak akan menyampaikan kita pada ilmu yang sebenarnya, ya, kepada keagungan dan kesempurnaan Allah. Nah, tapi ini menjadi stimulus jalan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mempelajari di rumah, ya, ayat-ayat hadis dan tadi buku-buku yang menjelaskan bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya,
mangga silakan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu li wa lakum. Mangga kalau ada tambahan atau ya. Assalamualaikum. Pak Ustadz tadi jelaskan bahwa Allah itu Maha Raqib, Maha mengawasi, dan pengawasan yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti pengawasan yang paripurna, pengawasan yang dengan presisi dan masif, ya, detail dan akurat. Nah, selain Allah mengawasi, juga Allah menugaskan kepada malaikat, kan, Raqib, artinya juga pengawasi juga, kan. Dan pasti pengawasannya itu juga paripurna, presisi dan masif, ya. Nah, di akhirat nanti itu kan akan dievaluasi hasil dari pengawasan itu. Nah, yang saya tanyakan itu, yang dievaluasi ini yang pengawasan siapa? Apakah pengawasan Gusti Allah atau pengawasan dari Raqib Atid yang memang tercatat? Tadi Pak Ustadz menerangkan bahwa semua hasil pengawasan itu akan diungkap nanti. Nah, jadi pertanyaan ini, yang mana ini nanti yang dievaluasi ini, yang akan diungkap ini? Pengawasan Gusti Allah atau pengawasan dari malaikat Raqib Atid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa, ya. Berarti menjiwai betul akan gitu ya, tentang pengawasan dan bagaimana nanti rapotnya, rapot siapa nih ya yang akan dihadirkan nanti ya, yang menjadi penilaian kita, Kang, ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, Kang, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jadi amal soleh dan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Nah, rahimakumullah, ini menarik nih. Bagaimana sih sebetulnya penilaian Allah terhadap kita, ya, terhadap pengawasan tadi. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana sih jalan, ya. Nah, ini jalan dari malaikat mencatat dulu, ya. Nanti berarti ada yang tadi pengawasan Allah, pengawasan malaikat, gitu ya. Nah, kita satu-satu, ya. Sekarang pengawasan malaikat. Bagaimana Allah memerintahkan malaikat mengawasi kita. Nah, ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi disebutkan, kita ke artinya saja, ya. Nah, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Nah, disebutkan dalam hadis itunya, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya. Ini catatannya tadi, niat, saya niat nanti mau sholat malam, udah di setel bekernya, udah cadangannya berapa kali, ya, 0230, 0345, 0350 gitu, ya. Tapi tidak bangun gitu, ya. Bangun tapi lagi tapi begitu, ya. Pokoknya ada niat. Dan tadi catatkan dulu niat itu, kata Allah, yang memerintahkan kepada malaikat Raqib dan tadi malaikat Atid tadi, ya. Nah, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Tetap dicatat, gitu, ya. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, nah ini mah yang dia berniat terus mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat, hingga perlipatan yang banyak. Nah, jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, nah, niat buruk nih, nanti mau maksiat, gitu, ya. Nanti saya mau maksiat, tapi tidak dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai sebuah satu kebaikan yang sempurna, ya. Tapi bukan berarti supaya jadi satu kebaikan niat buruk gitu. Niat tapi saya pasti nggak jadi, gitu, ya. Ini bukan begitu, ya, karena niat itu bukan begitu, gitu, ya. Nah, nanti ada tingkatannya. Nanti apa yang dicatat, ya, nanti disebutnya ada al-khawatir, ya,
Khawatir itu baru lintasan spontan. Ya, ada, jadi yang dimaksud niat itu ada, ulama menyebut ada lintasan spontan, ada hadisun nafs, bisikan hati ya. Ini mah masih ragu, belum mantap. Kalau khawatir baru terlintas aja. Set, mau berbuat baik tapi itu selintas aja. Nah, kalau hadisun nafs, bisikan hati, ini masih ragu. Tapi gitu kan ya. Mau sedekah, tapi kan mau beli baju baru. Ya, nanti jadi ini. Wah, tapi ini. Nah, itu masih hadisun nafs gitu ya. Masih pertengahan. Nah, nanti baru jadi alham. Nah, alham ini udah mulai kuat. Baru ada azam. Nah, maksudnya di situ kalau sudah jadi azam, itulah yang menjadi penilaian Allah. Tadi penilaian dari bagaimana hati itu dicatat ya. Nah, itu dicatat ya. Nah, bila melakukan diberi sempurna, dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu hanya sebagai satu keburukan. Nah, itu catatan malaikat. Jadi malaikat nyatat aja. Wah, ia sudah tadi sholat, dia sudah sedekah, dia sudah tilawah Quran, dia sudah taklim mendengar, dia catatan-catatan ya. Nah, itu catatan malaikat. Nah, sekarang catatan Allah, maksudnya pengawasan Allah tadi, yang kan malaikat hanya mencatat amalan-amalan dan niat. Tapi keikhlasan, malaikat tahu nggak keikhlasan seseorang? Malaikat tahu nggak? Ikhlas itu dicatat nggak oleh malaikat? Oh, si fulan ikhlas gitu. Tidak. Ikhlas itu adalah hanya antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, nanti ada Imam Ghazali itu menyampaikan ada seorang hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut dengan amalan yang luar biasa, Kang. Jadi kalau dalam catatan malaikat kan itu amalannya udah lulus gitu ya, nggak ada merahnya gitu kalau kita namanya. Ini udah lulus, bahkan mungkin juara 1 gitu kan, dengan rapot yang dibawa gitu, sehingga setiap diangkat dari setiap langit gitu, malaikat memuji bahkan gitu ya akan amalan-amalannya yang besar, luar biasa banyaknya. Ya, sama dengan yang tadi hadis tadi juga ya, dengan amalan yang banyak tapi ternyata jadi debu berterbangan. Nah, itu pun demikian. Ya, catatan malaikat ya baik gitu ya. Nah, tapi tak kala dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencampakkan amalan tersebut. Dalam hadis sahih kan gitu ya. Yang pertama nanti didatangkan itu adalah 3 orang. Secara amalan, secara catatan malaikat tuh, ini catatannya luar biasa. Amalan dia dermawan, dia sahid, dia alim, dia ahli ilmu. Kurang apa lagi? Didatangkan kepada Allah dengan catatannya itu ya. Tapi ternyata apa kata Allah? Ya, tak kala ia berderma, ternyata ia ingin disebut dermawan. Ia ingin berjuang di jalan dia sahid, tapi ternyata ia ingin disebut pemberani. Nah, dia Quran, tapi ia ingin dipuji oleh manusia, sehingga amalan itu tidak bermanfaat. Nah, jadi kalau ditanya catatan mana yang menjadi catatan di sisi Allah, 2. Tadi ada catatan dari malaikat ya, sebagai bentuk-bentuk tadi, tapi catatan-catatan Allah beda ya, niat dengan ikhlas beda ya. Kalau niat malaikat tahu nggak? Kalau niat malaikat tahu nggak? Niat tahu, niat dicatat. Kan tadi di dalam hadis tadi, kalau kita niat ya itu dicatat ya, bahkan makanya banyak-banyak niat baik gitu walaupun kita tidak bisa melakukannya, karena dalam hadis nanti ada seseorang yang diberi oleh gini ya, ada 4 golongan. Satu, seorang yang Allah beri ilmu dan harta lalu dia bertakwa kepada Allah, menggunakan ilmu dan hartanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ada yang kedua, seorang yang Allah beri ilmu tapi tidak diberi harta. Nah ya, dia diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Lalu dia berkata, andai aku punya harta, aku akan melakukan seperti amalan si fulan. Karena niat baiknya itu dia dan orang pertama sama dalam pahala.
Ini dari Abu Kabsah Al-Anmari radhiyallahu an. Ya, hadisnya hadis riwayat Tirmizi. Ya, hadisnya ini hadis sahih kata Abu Thahir. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan hadis ini sahih. Jadi walaupun kita tidak melakukan itu secara zahir ya, kita tidak punya harta, tapi dalam hati kita itu ada niat yang kuat. Kalau saya punya harta, saya akan sama dengan dia. Saya bersedekah, berderma dengan sama dengan dia. Gitu. Ternyata oleh Allah diberikan pahala yang tadi sama dalam pahala. Nah, jadi ternyata tadi catatan malaikat, tadi niat itu dicatat oleh malaikat. Oh, si ini pengen sholat malam gitu. Oh, si ini pengen baca Quran. Oh, si ini pengen belajar Al-Quran, belajar tahsin. Oh, si ini ingin catatan niat-niat itu dicatat gitu. Tapi cuma niat. Kalau ikhlasnya hanya dia dan Allah yang tahu gitu. Bedakan ya, bisa membedakan ya antara niat dengan apakah itu ikhlas atau tidak. Nah, jadi begitu mungkin kan, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi manakah catatan nanti yang di sisi Allah? Semua catatan itu dan malaikat itu sebagai asbab saja. Karena pada hakikatnya Allah Maha mengetahui lebih dari malaikat terhadap apa. Jadi Allah tidak perlu sebetulnya melalui catatan malaikat kan yang Kang ya. Allah tidak perlu melalui catatan malaikat. Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang diperbuat seseorang. Tapi Allah yang Al-Alim Al-Hakim menjadikan segala sesuatu itu dengan mekanisme gitu. Kan Allah Maha pemberi rezeki ya. Tapi cara rezeki itu datang gimana? Apa bisa diam aja rezeki itu datang? Ada sebab-sebab kan ya yang menyebabkan rezeki itu datang. Itu luar biasanya Allah Ar-Razzaq ya, kekuasaan Allah sama dengan pengawasan Allah. Allah bisa saja dengan tanpa Allah kan Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, Maha hidup yang tidak memerlukan makhluk apapun dalam memberikan kekuasaannya, kesempurnaannya. Hanya dengan hikmah Allah menjadikan itu dengan jalan dan cara mekanisme tertentu yang bisa dipahami oleh manusia. Sehingga Allah Ar-Razzaq Maha pemberi rezeki bukan berarti tiba-tiba dari langit rezeki itu datang, tapi ada mekanismenya. Allah Maha mengawasi bukan berarti tadi ya Allah mengawasi dengan makna yang tadi, tapi Allah dengan jalan cara tadi malaikat Raqib Atid. Tapi pada hakikatnya Allah sendiri gitu kan memahami ya bagaimana layaknya seseorang itu mendapat hukuman atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa, tapi ini mungkin belum memuaskan kayak gitu. Ustaz, kalau itu ini mohon maaf. Iya, enggak apa-apa kan. Jadi kalau begitu pengawasan itu setelah paripurna dilakukan Allah, tetapi ada pengawasan yang didelegasikan kepada malaikat. Betul. Yaitu terhadap perbuatan zahir dan niat. Betul. Tapi ketika di akhirat itu semuanya kan dievaluasi, termasuk pengawasan dari Gusti Allah gitu kan. Iya, betul. Dan cuma ini kan tercatat, yang Gusti Allah kan tidak tercatat ya. Iya, betul. Bagaimana itu? Betul. Evaluasinya itu apa? Iya. Gusti Allah nih ini tambah ini. Iya, betul. Betul. Keadilan Allah ya, jadi catatan itu ada ya supaya manusia merasakan keadilan Allah bahwa ia perbuatan-perbuatannya dilakukan. Betul, betul. Enggak masih anak ayat. Udah kalau kesempatannya banyak pertanyaannya. Kayaknya susah banget gitu hidup itu karena semuanya diawasi baik zahir maupun batin kita gitu. Yang pertama tadi dikatakan bahwa memang Asmaul Husna itu kan memang sudah Allah sendiri yang menentukan gitu ya. Nah, dan tidak boleh kita mengarang-arang. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau katakan Allah itu maha keren ya gitu, Allah itu maha hebat ya, maha luar biasa. Nah itu boleh nggak sih kita gitu untuk kesannya lebih apa ya, lebih ringan gitu ya, lebih nah itu boleh nggak untuk menyebut seperti itu ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah caranya atau mungkin tahapannya agar kita selalu merasa diawasi? Karena kan memang kadang-kadang iya merasa, kadang-kadang tidak gitu ya. Dan
mungkin bisa jadi seringkali tidak merasa, mungkin merasanya ketika lagi sholat barangkali itu juga sulit gitu ya untuk khusyuk. Jadi apa mungkin riadoh apa yang harus kita lakukan gitu ya agar kita sampai pada hal seperti itu gitu. Sehingga kalau seperti tadi kisah memotong burung gitu ya, atau ayam tadi, kayaknya bisa jadi kita akan dengan mudah memotongnya gitu ya, karena merasa tidak ada yang melihat gitu. Nah itu apakah ada tahapannya atau ada caranya seperti apa? Satu lagi dulu. Nah, ketika kita pun merasa diawasi, kemudian kita melakukan hal-hal yang kan perbuatan itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tapi bisa jadi kita melakukan perbuatan yang menurut kita ya nggak apa-apa lah kayak gini gitu. Mungkin keterbatasan ilmu atau memang kita tidak tahu definisi maksiat itu seperti apa gitu. Karena kan kita tidak selalu sedekah, tidak selalu berzikir. Ada saat-saat yang kayaknya kita misalnya kayak scrolling medsos misalnya, itu kan kayaknya asik gitu ya. Apakah itu, dan rasanya kalaupun diawasi Allah juga ya nggak apa-apa juga sih ini gitu. Nah batasannya tuh kayak gimana gitu agar kita ya tadi mungkin dikaitkan dengan pertanyaan sebelumnya, sampai oh ini nggak boleh, oh ini boleh gitu. Jadi kita tuh betul-betul kayaknya ada dinding yang membuat kita tahu oh ini udah nggak boleh dilihat, oh ini boleh, oh ini. Nah, itu seperti apa gitu ya agar kita memang terjaga dari perbuatan yang tidak baik gitu. Itu tuh saya sebetulnya masih ada ya. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Jadi ada 3 pertanyaan ya, dan mudah-mudahan ya pertanyaan ini menjadi sebuah tambahan ilmu untuk kita semua ya, dan dijadikan amal soleh bagi penanyanya ya, dan mudah-mudahan dibimbing ya yang dalam menjawabnya ya. Ya bismillah ya. Pertama tadi tentang bagaimana sih kalau padahal kan tadi kaidahnya kalau menyematkan nama Allah itu adalah yang Allah kenalkan tentang nama Allah itu sendiri ya kepada manusia ya, dengan asmaul husna, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabir, al-Khaliq, al-Bari'ul, al-Musawwir, al-Ghafar dan lain-lainnya. Nah tapi boleh enggak kalau kita nyebut nama Allah, apalagi anak muda lah ya, anak muda sekarang atau orang apa kan kadang-kadang lagi ini dapat oh Allah maha baik nih gitu kan ya, oh Allah maha hebat ya itu lihat gitu kan ya. Itu maha hebat, apakah nama Allah yang dikenalkan oleh Allah dalam Asmaul Husna misalnya gitu kan ya. Nah sehingga boleh nggak kalau menyematkan nama Allah tapi dengan bahasa-bahasa yang tadi sebagai curahan hati manusia gitu ya. Nah sebagai sebuah pendetailan dalam makna itu perasaan yang dirasakan oleh manusia ya, tadi Allah maha hebat. Nah itu betul nggak Allah maha hebat? Emang betul gitu ya. Allah maha hebat sebetulnya itu ada dalam apa? Dalam rangkaian Allahu Akbar kan ya. Allahu Akbar, Allah maha megah, Allah maha perkasa. Ini mungkin bahasa saja gitu ya. Nah bahasa tapi makna-makna itu ada dalam bagian sisi dari Allah. Tadi Allah maha baik. Maha baik itu sebetulnya Allah apa? Kan Ar-Rahman ya. Sebetulnya Ar-Rahman, Allah maha pengasih gitu. Tapi mungkin karena ini bahasa kan ini bahasa Arabnya gitu ya. Nah hanya supaya terasa misalnya, nah hal itu boleh-boleh saja gitu ya. Kalau misalnya kita menyebut, tapi tadi sekali lagi bahwa itu ada dalam pemaknaan nama Allah yang dikenalkan oleh Allah dalam Asmaul Husna. Nah kadang-kadang cara itu juga ya yang dilakukan mungkin untuk anak-anak kita kan ya. Misalnya tuh pas makan kan ya, siapa coba tuh sampai kamu bisa makan begini, siapa yang ngasih? Tuh Allah yang ngasih, baik ya Allah gitu kan ya. Tuh Allah tuh ini memberikan ini segala sesuatu. Nah seperti itu ya. Jadi kalau itu disandarkan, nah itu ya, pemberian nama-nama itu disandarkan pada satu nama Allah yang diperkenalkan, maka ya kita, tapi itu bukan berarti nanti jadi nambah Asmaul Husna gitu ya. Asmaul Husna ada nama Allah maha hebat, Allah maha tadi, bukan begitu gitu ya. Tapi sekali lagi Asmaul Husna apakah nama Allah itu 99 saja?
Itu pun para ulama menyebut bukan berarti membatasi nama Allah hanya 99 saja. Maha sempurna, maha agung Allah dari keterbatasan nama-namanya yang agung. Itu yang diperkenalkan pada kita. Nah, seperti itu. Jadi ya, untuk pertanyaan pertama. Yang kedua berkaitan dengan muraqabatullah. Bagaimana cara penghadirannya? Mungkin sekalian karena waktu juga itu menjawab yang ketiga ya. Bagaimana agar, kan banyak hal yang tadi tahu ini batasan-batasan gitu ya. Kadang-kadang keterpelesetan kita itu juga adalah goplah atau lalainya kita terhadap batasan-batasan tadi. Nah, sisi lain bagaimana sih riyadoh, latihan-latihan agar ya seperti tadi ya, kalau kita mungkin tadi kata Bu ya, disembelih itu ayam itu di mana gitu ya. Nah, bagaimana sih bisa menghadirkan itu? Nah, ini sekalian, jadi dalam riyadoh ada tingkatan. Salah satu tingkatannya yang diajarkan oleh Rasulullah itu dalam hadis arba'in ya, yaitu Islam, ya, iman dan ihsan. Nah, Islam itu adalah kita berupaya taat secara zahir. Tadi mengetahui mana yang dilarang Allah, mana yang diwajibkan oleh Allah. Taat. Islam itu adalah pokoknya kita berusaha, riyadohnya begitu gitu kan ya. Berusaha menjalankan segala hal zahir. Ya, dalam bentuk apa? Untuk kita. Nah, makanya amalan zahir itu pahalanya apa yang kita harapkan? Kita harus, nah kita sering mencari pahala itu adalah berupa suatu apa, nggak tahu, di akhir suka abstrak gitu pahala itu. Padahal pahala terbaik itu adalah kita menjadi lebih taat, lebih mengenal kepada Allah. Itu sudah suatu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat malam, yang kita harapkan dari pahala sholat malam itu semakin mengenal Allah dan semakin taat kepada Allah gitu. Nah, jadi itu Islam. Nah, kita riyadohnya apa? Perbanyak ibadah-ibadah, zikir, tilawah Quran, sedekah, ya, latihan riyadoh yang sifatnya tadi. Nah, itu adalah dengan Islam. Ya, ada kesempatan apapun lakukan ketaatan kepada Allah. Melihat tetangga ya, yang kesulitan, tetangga yang ada masalah, melihat ada kucing misalnya yang tadi kurus dan tidak tepat, atau apapun ya dalam lingkungan ini. Nah, itu Islam. Nah, kedua, iman. Kalau Islam ini adalah anta budallah, gitu. Anta budallah. Engkau beribadah kepada Allah. Kalau iman adalah menghadirkan siapa, kepada siapa kita beribadah. Supaya dapat muraqabah, maka hadirkan keimanan itu, maka kenal Allah. Nah, maka kenali tadi nama-namanya, pelajari terus di Al-Quran ya. Gimana manifestasi nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Al-Quran banyak menceritakan tentang tadi kekuatan, kesempurnaan, kebesaran Allah, pemeliharaan, penjagaan tadi kan ya, yang telah menjadikan hamparan ya, bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap dan lain-lainnya. Terus kita kenali dan itu ditadaburkan dengan tilawah. Jadi ada disebut ta'lim ya, tazkiyah ya, tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Nah, jadi supaya kan itu di Islam itu masih kan kayak waqalatil a'rab, orang Arab berkata, amanna, kami telah beriman. La taqul amanna walakin qulu aslamna. Jangan katakan kamu telah beriman, tapi katakanlah kami telah berislam. Kenapa? Walama yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, jadi riyadoh tadi dengan zikir dan lain-lain supaya iman itu masuk ke dalam hati kita. Dengan apa? Dengan ma'rifah, mengenali Allah. Dengan zikrullah itu hadirkan keimanan kita tadi, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, gitu kan? La ilaha illallah, gitu kan? Ar-Raqib, Ar-Raqib, ya Allah, Engkaulah ya Raqib, ya Raqib. Nah, itu kan itu adalah menghadirkan keimanan. Nah, dengan riyadoh tadi nanti muncullah ihsan. Akan muncul anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, jadi itulah hakikat ya hadirnya muraqabatullah. Nah, jadi secara sederhana, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, bagaimana riyadoh yang harus dilakukan itu. Nah, kita prinsip tadi ya, Islam, iman,
ihsannya. Kesininya nanti takwa ya, yang mudah-mudahan nanti kita akan lebih dalami ya dalam kaitan makom-makom ya, dalam riyadoh-riyadoh dan jalan agar kita dapat mencapai muraqabatullah tadi. Kita sama-sama Mas aja berarti kalau kita punya misi, karena memang itu sibuk ya, kadang mungkin berprasangka Buddha sebagai itu tidak dosa ya, atau tetap itu harus kita istighfar gitu, karena ya itu kan apa di bawah kontrol kita ya, tidak terkontrol maksudnya. Jadi kadang kenapa seorang ini kok gini-gini gitu kan, sebenarnya memang tidak kita niatkan untuk berprasangka seperti, tapi kan buruk berpikir ya. Jadi itu gak apa gitu ya, cara berpikir kita mungkin misinya tidak apa gitu. Itu mohon maaf kurang ini kecepatan kayaknya. Jadi ketika kita ada lintasan-lintasan buruk gitu ya dalam hati kita, atau mungkin kita juga berpikirnya liar gitu kan, itu bukan perbuatan dosa. Iya. Kalau tadi ya kan Allah itu Maha Pengampun, Halimun, Maha Penyantun ya, yang nanti ada hal-hal, jadi Allah Maha Adil gitu, bahwa penghukuman Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan oleh seseorang itu karena kesengajaan ya. Nah, karena kesadaran gitu ya, dan juga itu dengan azam gitu, dengan azam, nah, dengan suatu keinginan yang kuat. Kalau itu tidak dihadirkan dari tiga hal tadi, nah oh ya, ini sebagai penutup juga menjawab hal ini dari hadis ya disebutkan. Nah ini hadisnya ya. Nah, ini penting ya, ini terlewatkan. Nah, dari mana ya? Kayaknya kehapus ya hadis riwayat Bukhari-nya ya. Ini ada hadis, ini ya, alhamdulillah masih ada. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Innallaha sebagai penutup dari pertemuan ini ya. Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihin anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku dari bisikan jelek jiwanya selagi ia tidak mengatakannya atau melakukannya. Nah, jadi karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Al-Halim, sesuatu yang ia bisikan dalam hatinya atau ia ucapkan dari ketidaksadaran ya, atau ia lakukan karena kejahilan, ia lakukan tapi tidak tahu. Nah, ya, atau ia tadi karena tertidur atau lupa ya. Karena Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah, itu semua adalah bagian dalam namanya wilayatul afwi, wilayah ampunan, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Azizu Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqu, ya Bari'u, ya Musawwir. Lakal asma'ul husna ya Allah. La nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma ya khabir bima fi sudur wa ya raqib ala sir wal jahr naqi qulubana ya Allah, naqi qulubana minal kibri wa riya warzuqna ikhlasan la yafsuduhu nadrul makhluqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan dan kesalahan yang mungkin saya sampaikan atau jawaban yang mungkin kurang tepat. Itu atas kehilapan dan kelemahan saya, dan apa yang benar itu semuanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.